Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HIKP, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bertemu di 15 Ramadan 1445 Hijriah. Masih dalam program yang sama, berseribu hadiah bersama BPRS HIK Parahyangan. Alhamdulillah program ini dibuat untuk nasabah setia BPRS HIK Parahyangan, baik tabungan maupun deposito. Dan jangan lupa untuk sobat HIK yang sudah bergabung, kita akan ada kuis di akhir acara dengan total hadiah senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang dan 1 hadiah hiburan. Masih bareng saya, Alif, yang akan nemenin Sobat HIK Parahyangan selama 1 jam ke depan. Kita akan bagi-bagi hadiah untuk nasabah setia BPRS HIK Parahyangan. Kemudian kita juga ada kuis. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ustadz Agus Wirakusuma MPDI. Dan kita hari ini akan membahas mengenai meningkatkan kecintaan kita terhadap Allah di bulan Ramadan. Boleh disapa dulu untuk Pak Ustadz, untuk Sobat HIKP. Halo Sobat HIKP Parahyangan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyapa Sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok. Kita Assalamualaikum Sukabumi hadir. Terima kasih untuk Sukabumi. Jangan lupa di tap-tap dan juga di share ke Sobat HIK Parahyangan yang belum bergabung, karena kita akan ada kuis dengan hadiah menarik di akhir acara. Oke Tad, hari ini kita akan membahas tema mengenai gimana sih meningkatkan kecintaan kita terhadap Allah nih di bulan Ramadan. Silakan, boleh Tad disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Para sahabat HIK Parahyangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, masuk di 2 periode atau 2 tahapannya, di mana 10 pertama itu adalah syahrul maghfirah, yang kedua sekarang syahrul barokah, bulan yang penuh dengan ampunan dan penuh keberkahan. Nah, pada kesempatan sore ini insyaallah kita akan berbagi atau bertausiah ya, bukan berarti kami di sini menggurui, ataupun bukan berarti kami di sini sudah bisa melaksanakannya, tetapi ini dalam rangka tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, saling mewasiati dalam jalan hak dan saling mewasiati dalam kesabaran. Bagaimana tidak, di bulan yang suci mulia ini, di dalam satu hadis disebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini tutup pintu neraka, dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan pun dibelenggu. Tetapi kenyataannya setan dibelenggu saja di antara kita, tentunya umat manusia di bumi ini banyak yang tidak melaksanakan perintah Allah yang utama juga, yaitu di bulan Ramadan adalah puasa sebulan damai. Nah, bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan suci Ramadan ini, di mana kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ada, kalau bahasa kita itu harapannya. Allah Subhanahu wa taala itu berharap, Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak bahwa dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, di ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Ya ayat
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan atasmu, diwajibkan padamu untuk di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan puasa. Harapannya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Nah, orang yang takwa inilah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain orang yang bertakwa, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah orang yang disebut bahasa Arabnya itu muhsinin. Bahasa Qur'annya itu muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Siapakah itu muhsinin? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 134 disebutkan ada 3 karakter orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai. Kiranya tahu? Enggak tahu deh. Boleh di. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya atau menafkahkan, bahasa Arabnya menafkahkan, bahasa kitanya membelanjakan hartanya di jalan Allah. Fis-sarai baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, wad-dharai dan dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang tentunya kita bisa bersabar ya untuk mengeluarkannya, untuk berbagi kepada keluarga, sanak saudara, kemudian kepada tetangga, kepada teman. Kalau dalam waktu lapang itu kita misalkan punya rezeki 1 miliar, jangan tanggung-tanggung kalau mimpi. Kita berikan 750 juta kepada sahabat dan teman-teman. Itu agak wajar ya. Dan itu pantas sekali. Tetapi kalau fidoroi, nah inilah sedekah di waktu sempit. Artinya untuk kita saja kurang, apalagi untuk berbagi. Tetapi tetap diperintahkan untuk bersedekah. Baik itu mengeluarkan harta itu ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya hibah, ada yang namanya hadiah. Nah itu semua adalah ibadah maliyah disebutnya, atau menghambakan diri kita kepada Allah melalui harta kita. Itu yang pertama, bahwa orang yang baik itu, orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang siap menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ini kita ada cerita di masa Rasulullah SAW, salah satu dari beliau yaitu Ali Karramallahu wajhah, sahabat juga, keluarga juga, mantu ya. Sahabat Ali pada waktu itu istrinya sedang mengidam, hamil ya. Hamil ya. Istrinya sedang mengidam, sedang hamil. Biasa orang wanita hamil itu kan ada, kalau dikatakan macam-macam ya boleh ya. Macam-macam keinginannya itu. Ngidam itu ya. Sayyidah Fatimah waktu itu menginginkan buah delima. Yang buah delima itu sekarang juga di kita jarang ya. Iya. Apalagi di Arab Saudi waktu itu barangkali di tanah yang tandus harus mencari buah delima. Akhirnya beliau berangkat ke pasar. Dan di pasar itu cuma hanya ada 1 buah delima itu. Di jalan ada kakek-kakek yang meminta ya, minta ya, karena mungkin kelaparan. Bagaimana kalau kita punya 1, ada yang minta, kemudian yang 1 itu adalah untuk istri yang sedang hamil, kira-kira akan diberikan tidak kalau Mbak? Kayaknya sih enggak ya. Juga ya. Nah, bagaimana Sayyidina Ali? Beliau kasihkan. Tapi walaupun dikasihkan di jalan, ya mungkin beliau juga berpikir, aduh gimana nih buat di rumah ya. Padahal itu cuma 1 buah, istri sedang menunggu. Tetapi beliau bertawakal kepada Allah, dan janji Allah melalui Rasulnya, ketika sedekah 1 akan kembali 10. Akhirnya tiba di rumah, pas ditanyain oleh Sayyidah Fatimah waktu itu, tunggu dulu,
tunggu dulu akan ada yang datang. Ternyata ya ada yang datang membawa buah tersebut. Hanya 9. Ternyata si yang membawanya itu ya di apa namanya? Nama disimpetin satu, diumpetin satu. Mana satu lagi? Oh, kamu tahu ada 10. Karena memang janji Rasulullah. Nah itu sedekah di waktu sempit, subhanallah, tentunya bukan tidak akan semua orang bisa. Tetapi ini adalah salah satu amal yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Karena kalau seorang mukmin itu, seorang hamba Allah itu, di dalam sholat kan sudah dijanji ya, sudah berjanji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah hajiku, hidupku, matiku, apapun lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah. Termasuk harta. Ketika Allah meminta melalui siapapun hambanya, makhluknya, ya kalau Allah yang minta masa tidak kita beri. Dan itulah janji Allah. Akhirnya ketika sahabat Sayyidina Ali sedekah 1, malah kembalinya jadi 10. Itu bukti nyata, sejarah membuktikan. Dan ini bisa dicoba oleh para sahabat sekalian. Coba saja pada 1 bulan ke depan nanti 1 gaji disedekahkan. 1 bulan gaji disedekahkan. Tapi harus yakin ininya. Tetap satu, harus yakin kepada Allah, kedua jangan berharap pura balasan di dunia ini. Gitu. Ya itu yang mudah itunya. Kalau kita menanti, aku ini kemarin membuktikan sedekah tidak akan merugi, sedekah tidak akan berkurang harta. Ditunggu-tunggu sudah 1 bulan belum ada juga lagi. Sampai datang lagi. Kira-kira berani nggak? Berat. Kita pasti mengharapkan kembali Abu. Pasti semuanya juga pasti ya. Ya satu itu. Yang kedua, hamba Allah yang akan dicintai Allah, dan ini pula adalah dari harapan dari saum yang disyariatkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Wal kadziminal ghaidha itu mampu menahan goib de marah. Biasa kan kita suka marah-marah ya. Kalau yang punya anak yang ngeselin pasti dimarahin. Dan kalau marah itu jarang bahasa yang baik ya. Jangan kasih panaking tokeng gitu. Enggak juga ya. Kamu sudah nadanya tinggi, ya sudah bahasanya juga tidak sopan lagi. Padahal kepada anak biasanya kamu harus sopan ya nak. Tapi kalau waktu marah, bahasa itu kita juga lupa itu. Apa yang kita ucapkan kepada anak, kita juga jadi lupa ketika. Nah, seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu, dia akan mampu meredam nafsu. Inilah pula tadi yang hikmah saum itu adalah untuk meredam nafsu kita. Karena nafsu itu luar biasa. Nafsu itu sombong. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man anta, nafsu itu berkata, ana anta. Coba gagahna nafsu itu. Makanya diredamlah melalui saum. Agar kita mampu menahan nafsu. Wal kadziminal ghaidha, menahan amarah. Dan ini tidak mudah juga ya. Ini tidak mudah menahan amarah itu. Ya karena apa? Jaminannya surga. Gitu. Dicintai oleh Allah. Ya Allah, kalau ketika Allah cinta, surga jaminannya. Masa surga mudah? Gitu. Kalau orang yang mampu kadziminal ghaidha, mampu menahan nafsu itu, apapun yang terjadi selalu diambil hikmah. Apapun yang terjadi selalu diambil hikmah. Walaupun ya tadi tidak mudah juga. Dan ini harus dilatih. Harus dilatih. Dan puasa itu bagian dari latihan.
Ketika ada orang yang marah-marah, kita mau marah-marah, oh ana soimun, aku sedang berpuasa. Kalau bulan puasa bisa seperti itu. Coba kalau nggak bulan puasa. Jangan pulang katanya. Sekarang lu bulan puasa gue diemin. Awas lu bulan Syawal, nggak boleh gitu juga. Justru jadi latihan ya. Syawal itu harus ditindaklanjuti. Apa yang di bulan puasa dilaksanakan, menahan nafsu, kita mau menahan nafsu, betapa tidak, makanan sudah ada di depan, ketika belum saatnya azan dibiarkan saja kan. Apapun, bahkan ketika bulan saum, bulan Ramadan itu kan makanan juga yang sengaja yang enak-enak, es jus, sirup juga ada, sirup ABC, sirup jus jus alpukat, es campur sop buah, sengaja walaupun sudah di depan mata dan itu barang halal, tidak boleh dimakan, wayana nggak boleh. Nah itulah bagian dari cara Allah supaya kita mampu menahan hawa nafsu. Wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, nanti kami ini ya. Yang ketiga, orang yang baik yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134 adalah wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas apa artinya? Apa artinya wal afina 'anin nas? Browsing dulu di Mas Didi. belum nyampe ilmunya. Wal afina 'anin nas itu artinya memaafkan kepada manusia yang bersalah tentunya. Kalau yang tidak bersalah ya nggak usah dimaafkan. Memaafkan kepada manusia lain yang bersalah. Coba kalau kita didolimi orang lain, misalkan, atau dimarahi orang lain, inginnya marah juga. Marah balik ya. Jangankan orang lain itu ya siapa, istri saja yang katanya itu kau itu adalah tidak dariku, idaman hatiku, ketika membuat sesuatu yang ngeselin marah juga. Sampai salah kau gitu kan. Boleh ya, istri saja yang katanya dicintai, ke anak saja yang katanya samratul fuad, buah hati, kan bisa. Kalau anak berbuat tidak enak kepada kita, ya marahin. Tadi itu marah. Nah, hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu ketika didolimi, ketika dibuat tidak baik oleh orang lain, dia memaafkan. Mudah nggak? Sulit. Mudah tidak memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kan maunya man sabako cubiko. Terang tuh, man sabako cubiko. Orang yang nyabok, cabok lagi gitu kan. Gitu. Man bako buko. Dia seneng ya kalau masalah cabok. Orang yang ngabekok, bekok lagi. Terus apa lagi? Ya man sabako. Orang yang memukul kita, pasti kita akan memukul lagi. Orang yang golok memenggal kita, pasti akan dilawan. Itu tidak boleh sebetulnya. Karena ketika orang lain mau mengajak berantem kepada kita, terus kita layani, itu sama saja. Sabda Rasul, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu neraka, masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah? Kalau orang yang membunuh masuk neraka, ya. Tapi kalau orang yang dibunuh masuk neraka, masa sih? Sabda Rasul, karena kalau dia tidak terbunuh, sedianya akan membunuh. Maka orang yang memarahi, kita balik marahi, akhirnya apa? Ya timbul ya perang. Kalau sudah perang, tidak mudah juga untuk memaafkan ya. Akhirnya kalau sudah perang, akhirnya ya hancurlah semuanya. Maka memaafkan kepada manusia ini adalah bagian dari amal, bagian dari perbuatan yang akan menghantarkan kita kepada kecintaan Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masih ada
Boleh. waktunya. Masih ada. Tanya jawab. Oke, langsung Oh, tanya. ya boleh boleh. Oke, untuk sobat HKP yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok, barangkali ada yang mau ditanyakan nih sama Abuya ya. Biasa dipanggilnya Abuya. Boleh ada yang mau ditanyakan untuk sobat HKP, boleh langsung di komen di Instagram maupun di TikTok. Boleh sambil tes suara juga untuk sobat HKP yang ada di Instagram maupun di TikTok. Suaranya jelas ya. Dalam penyampaian hari ini kita sudah sampai ada beberapa bagaimana kita meningkatkan kecintaan terhadap Allah ya. Ada harus sedekah di saat waktu lapang dan sempit gitu ya. Menahan hawa nafsu dan juga saling memaafkan itu juga yang sulit ya. Oke, sambil kita tunggu pertanyaan dari sobat HKP, bagaimana nih caranya istiqomah dalam memperkuat iman? Cara istiqomah dalam memperkuat iman. Iman itu adalah bagian dari 3 hal yang harus ada pada jiwa kita, dimana Rasulullah SAW bersabda, ada mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ketika ditanya tentang Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah al hadis. Ketika ditanya tentang iman, mal iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Nah, untuk meningkatkan atau cara agar kita istiqomah dalam keimanan kita, ya salah satu upayanya adalah beramal soleh. Senantiasa harus terus meningkatkan amal soleh, karena amal soleh itu wujud dari kekuatan iman. Itu barangkali. Amal solehnya banyak ya. Ada amal soleh yang diucapkan, ada amal soleh yang dilakukan, ada amal soleh yang di hati. Nah, amal soleh yang di hati itu adalah zikrullah. Hati kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, ini yang tidak harus. Nah, karena kita itu banyak lupanya ya. Apalagi dengan tontonan-tontonan yang menarik, jadi lupa karena ke Allah. Nah, ingat karena tontonan. Pokoknya untuk meningkatkan keimanan ini nggak hanya di bulan Ramadan ya, Enggak, ya. Nanti harus berlanjut setelah bulan Ramadan, dan ini menjadi latihan ya. Bulan Ramadan itu bulan pelatihan. Nah, bagaimana tindak lanjutnya nanti di 11 bulan itu? Karena ciri saumnya diterima itu ada tindak lanjut di bulan lainnya. Oke. Jadi boleh disampaikan kesimpulan dari sharing hari ini. Kesimpulannya, pertama kita harus berupaya keras untuk menjadi orang yang baik, dan tadi sampaikan bahwa salah satu bagian dari indikator orang yang baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dalam mengatur harta kita, bahwa kita harus senantiasa bisa mengatur, mendistribusikan harta kita, karena harta kita itu bukan milik kita saja, ada hak orang lain, ada istri, ada anak, ada keluarga, ada tetangga, ada sahabat. Itu harus dikenal, karena harta itu hak kita dan hak mereka juga. Yang kedua, senantiasa harus berupaya keras untuk menahan nafsu kita, dan ini perlu liadoh, perlu latihan. Maka kalau guru-guru zaman dahulu itu ada istilah torikoh, kan kita hari ini juga sebetulnya ada. Kenapa kita mesti bertorikoh? Itu adalah bagian dari upaya agar bisa melatih diri kita, riadoh. Dan riadoh itu harus ada guru, ada, kalau bahasa Arabnya itu ada mursyid. Itu untuk melatih kita dalam meredam hawa nafsu kita, supaya mengurangi nafsu kita, bahkan sampai ya ulah bukan nafsu akhirnya gitu. Kalaupun punya nafsu, tapi disebutnya nafsul mutmainnah, yang dipanggil oleh Allah nanti, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian yang berikutnya adalah kita menjadi manusia yang pemaaf, karena memaafkan itu memang sulit, tapi itu harus. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.
yang benarnya itu dari Allah, yang kurangnya dari kebodohan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk Sama-sama. sharingnya hari ini. Semoga meningkatkan kita ya untuk lebih baik lagi setelah bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, makasih. Ya. Oke, sahabat Haika Parahyangan, Sama-sama. kita telah mendengarkan sharing hari ini dari Pak Ustadz Agus Wirakusuma, MPDI, yang biasa dipanggil Abuya oleh Haika, dan ke teman-teman yang belum bergabung di Instagram maupun di TikTok. Nih untuk nasabah setia BPRS Haika Parahyangan, dan di akhir acara kita akan ada kuis untuk total hadiah senilai Rp300.000 dan juga 1 hadiah hiburan. Oke, sebelumnya kita akan tonton dulu testimoni pemenang dari pemenang hadiah 1000 hadiah berkah Ramadan bersama BPRS Haika Parahyangan. Oke, kursinya sini. Nuhun ka Bang Haika Parahyangan, hadiahna semoga berkah. Ternyata udah banyak ini ya. Iya dong, kita udah distribusikan untuk semua hadiahnya melalui di masing. Akan membagikan hadiah untuk nasabah setia BPRS Haika Parahyangan. Nah, sobat Haika yang dapat hadiah menarik seperti yang di belakang ini, kalian bisa langsung datang ke cabang terdekat BPRS Haika Parahyangan dengan membuka tabungan impian minimal Rp1.000.000 dengan menabung rutin minimal per bulan Rp300.000 dan dananya akan di hold selama 12 bulan. Kemudian untuk deposito, pembukaan deposito minimal Rp100.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Dan untuk dananya ini harus fresh fund, bukan pemindahan dana dari rekening tabungan Haika Parahyangan. Oke, kita akan bacakan hadiah sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung di Instagram maupun di TikTok. Jangan lupa di tap-tap dan juga di-share ke Sobat Haika Parahyangan yang belum bergabung, karena sebentar lagi kita akan membagikan hadiah menarik untuk Sobat Haika Parahyangan dan juga nasabah setia BPRS Haika Parahyangan. Oke, kita akan bagikan hadiah untuk tabungan baru nasabah BPRS Haika Parahyangan. Ada apa aja hadiahnya nih? Oke, hari ini kita akan ada set toples, kemudian ada voucher belanja, kemudian ada dispenser, setrika, kipas angin, blender, dan juga rice cooker. Dan nanti juga akan ada nasabah penerima fasilitas free BPJS. Oke. Teh, aku udah ngetep nih dari tadi, ada bengkak jam. Suaranya teh hilang. Kenapa ya? Dia pasti hilang. Giliran hadiah udah. Ini bagus.
pertama. Oke. Dari Cileunyi atas nama Vika Permatasari. Selamat Teh Vika. Kemudian untuk yang kedua masih toples. Ya. Silakan diputar. Assalamualaikum Majalengka. Terima kasih sudah hadir di TikTok BPRS HIK Parahyangan. Silakan untuk yang kedua Ibu Rahmawati dari Cileunyi. Selamat untuk Ibu Rahmawati. Untuk yang ketiga masih toples. Iya. Indramayu hadir. Assalamualaikum Indramayu. Terima kasih sudah hadir. Ibu Eti dari Sumedang. Selamat untuk Ibu Eti. Selanjutnya masih toples. Silakan diputar. Subang hadir. Assalamualaikum Subang. Terima kasih. Jangan lupa di tap-tap dan juga di-share ke teman-teman yang belum bergabung. Karena akan ada kuis di akhir acara untuk 3 orang pemenang. Ibu Imas Aprianti dari Cileunyi. Oke, selanjutnya. Oke, untuk voucher belanja senilai Rp200.000 ada 2. Boleh diputar untuk yang pertama. Itu voucher belanjanya ada voucher belanja Indomaret, belanja dan HP. Nanti Ibu Yulianti Komara dari Cileunyi. Selamat Ibu Yulianti. Selanjutnya 2 buah voucher belanja senilai Rp150.000. Silakan diputar untuk voucher yang pertama. Ada Ibu Popon dari Cileunyi. Selamat Ibu Popon. Selanjutnya masih voucher. Ya, benar ya? Voucher senilai Rp150.000. Silakan diputar. Siapakah pemenang voucher belanja senilai Rp150.000? Ibu Friska Atika Putri dari Kota Bandung. Selamat untuk Ibu Friska. Selanjutnya ada 1 buah dispenser. Oh, 3 deng. Ada 3. Tea maker. Oke, silakan diputar untuk tea maker. Soalnya hilang katanya teh. Coba ya kita perbaiki dulu. Suara. Oke. Sip. Nah, Tea maker ya. tea maker Coba. alias dispenser. Oke, silakan diputar. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh tim nya masing-masing ya. Pemenang dispenser ada ya suaranya. Siapa? Ibu Eni Purwanti dari Cileunyi. Selamat Ibu. Selanjutnya masih dispenser lagi. Siapakah? Silakan diputar. Ibu Yuli Susanti dari Cileunyi. Ibu Eli Rahma Padang dapat apa tadi? Dapat dispenser.
Ibu Eli Rahma Padang dapat dispenser ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita ada setrika. 3 buah setrika. Kesenangannya Mimin. Silakan diputar untuk setrika yang pertama. Ibu Farida Nur Zainah dari Cileunyi. Selamat. Ibu Yuli Susanti dapat apa tadi? Dapat dispenser ya? Dispenser. Oke. Selanjutnya masih setrika, silakan diputar. Setrika. Ada Ibu Aisulastri dari Cileunyi lagi. Mungkin itu mic-nya rusak kira. Sorry. Bapak Ihsan Mubarok dari Majalengka. Selamat untuk Pak Ihsan. Hadiah untuk istri. Oke. Selanjutnya ada 2 buah kipas angin. Untuk yang pertama silahkan diputar. Nah, ada Bapak Dede Komarudin dari Majalengka. Selamat untuk Pak Dede dari Majalengka. Selanjutnya masih kipas angin. Silakan diputar. Ibu Fitri Agustina dari Sumedang. Oke, selanjutnya ada 2 buah blender. 2 buah blender untuk bikin jus. Oh iya benar. Iya di otaknya jus aja sambal. Oh, suaranya hilang tuh kan. Makanya itu karena kurang jus. Jus. Kurang adem. Ada suaranya? Nah, ada lagi nih. Oke, sekarang untuk 2 Blender. silakan diputar. Siapakah pemenang blender? Akan dihubungi oleh tim fundingnya masing-masing dan hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPRS HIK Parahyangan karena untuk program ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, siapa? Ibu Dita Padiani Rahma dari Kota Bandung. Selamat untuk Ibu Dita. Selanjutnya, rice cooker, 2 buah rice cooker. Rice maker. Maksa ya ganti, tak semuanya bikin maker. Udah rice cooker udah. Oke. Ada Ibu Supartina dari Karawang. Selamat. Assalamualaikum dari Purwakarta. Terima kasih sudah hadir di TikTok. Kemudian masih rice cooker. Silakan diputar. Ibu Mega Rahayu dari Sumedang. Selamat. Yeay, Karawang alhamdulillah ya. Oke. Untuk tabungan baru sudah, sekarang masuk ke deposito. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh tim fundingnya masing-masing. Dan untuk Bapak Ibu yang mau ikutan
dapat hadiah menarik di belakang ini, boleh langsung datang ke cabang terdekat BPRS Haika Parahyangan. Oke. Untuk deposito. Yang belum. Sudah ada suaranya? TikTok boleh di-tap dulu dan juga share ke sobat Haika Parahyangan yang lain yang belum bergabung, karena kita akan ada kuis dengan hadiah total Rp300.000 untuk sobat Haika yang sudah bergabung dan juga satu hadiah menarik. Oke, langsung deposito. Dan kita putar untuk sobat Haika untuk nasabah deposito dengan hadiah voucher belanja senilai Rp250.000. Depok, dari Depok Ibu Fairuz Zahra Hanifah. Selamat untuk Depok. Selanjutnya Coffee Maker. Wah, coffee maker. Coffee maker ada berapa tuh, Teh? Ada satu aja dulu. Satu dulu, oke. Buat bikin kopi Tarabika. Kopi saset. Biasanya minum kopi kapal hidup, Teh. Oke. Diputar, Pak. Oh, iya. Gara-gara coffee maker nih. Siapakah pemenang Coffee Maker? Bapak Firman Alamsyah dari Cianjur. Selamat Pak Firman. Selanjutnya satu set toples. Udah bikin kue lebaran belum? Apa beli? Alhamdulillah belum. belum beli, belum bikin. Atur orang aja. Pengen nunggu dulu toplesnya ya? Boleh, silakan diputar. Ya. Ada Bapak Ahmad Firdaus. Selamat Pak. Selanjutnya rice cooker. Silakan diputar. Farid Arif Wibowo dari Depok. Selamat Pak Farid. Selanjutnya satu buah air fryer. Gak musim kue lebaran sekarang mah. Musimnya apa Pak? Coba musimnya apa Min? Manggis. Duku sekarang mah. Duku. Duren gak lewat duren ya? Udah. Nyobain gak semuanya itu? Enggak. Cuma musim, cuma lewat doang. Lewat doang. Oke, satu buah air fryer silahkan diputar. Ibu Siti Afifa dari Cileunyi. Selamat. Manggis 5.000 per kilo. Boleh kan kirim-kirim ke sini ya? Boleh dong. Buat buka puasa. Nanti dibikinin pantun sama teman saya. Buah manggis di bulan Ramadan. Assalamualaikum Jakarta Utara. Assalamualaikum Bunda Heksa. Terima kasih sudah bergabung di TikTok. Selanjutnya kita akan bagikan untuk tabungan existing. Existing. Tabungan existing. Jangan lupa diputar Oke. ini. Sorry sebentar. Oh, kapur. Ya. Oke. Oke. Untuk pemilik akun Razkanet belum keluar aja nih, kayaknya kurang kenceng wiridnya. Pasti keluar ya. Semuanya punya kesempatan untuk dapatkan hadiah menarik di bulan Ramadan. Oke, untuk 2 buah set toples. Sama saya yang mana ya di sini? Ada pokoknya. Pasti dapat.
Nggak dapat ini juga dapat hikmahnya. Hikmahnya yang penting mah. Oke. SDN Cinunuk 1, QQ Ibu Imas Fatima dari Cileunyi. Selamat untuk SDN Cinunuk, dapat 1 buah set toples. Itu QQ apa Kiki teh? QQ. 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 Oke. Masih toples, silakan diputar. Toples. Toples lagi. Suaranya nggak ada lagi, hilang lagi suaranya. Ibu Rizka Intan, QQ Aliman dari Cileunyi. Selamat untuk Ibu Rizka. Beda ya? Beda. Beda ya. Yang tadi SD yang dapat QQ ini Kiki. QQ juga. Dia. Oke, selanjutnya 2 buah voucher belanja senilai Rp150.000. Silakan diputar. Ibu Ida dari Cileunyi. Selamat Ibu Ida. Selanjutnya masih voucher belanja senilai Rp150.000. Silakan diputar. Untuk voucher belanjanya ada voucher belanja Indomaret, Jogja dan juga MAP. Nanti akan disesuaikan dengan domisili Bapak Ibu masing-masing ya. Ibu Siti Hafso dari Cileunyi. Selamat untuk Ibu Siti Hafso. Selanjutnya 2 buah dispenser. Silakan diputar. Ibu Lina Herlinawati dari Cileunyi. Selamat Lina. Kita sapa juga untuk Sobat Haikap yang sudah bergabung di Instagram. Ada Pak Pipin, kemudian ada Teh Rizky apa? Kang Rizky ya. Teh Ulya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung di Instagram. Boleh di tap-tap dan juga di-share ke Sobat Haikap Parahyangan yang belum bergabung di Instagram maupun di TikTok. Oke, selanjutnya masih dispenser. Silakan diputar. Bapak Indra Salim dari Kota Bandung. Selamat untuk Pak Indra. Tadi dispenser udah 2 ya? Sudah. Oke. Selanjutnya ada 2 buah setrika. Silakan diputar. Cakep. Oh, bukan pantun. Dia sambil mikir lanjutannya ya. Ibu Ani dari Purwakarta. Selamat Ibu Ani. Selanjutnya masih setrika. Kapankah kita berbuka? Ini udah lemas banget nih. Iya, dia lemas banget. Udah lemas banget. Suruh nyetrika dong biar semangat. Biar strong. Ibu Yona Oktavia dari Oke, selanjutnya 1 buah kipas angin. Oke, jangan lupa di tap-tap dan juga di-share untuk Sobat Haikap Parahyangan dan juga di-follow untuk akun Instagram dan juga TikTok BPRS Haikap Parahyangan agar kalian bisa dapat informasi tentang BPRS Haikap Parahyangan. Oke, pemenang kipas angin ada Bapak Wawan Ridwan. Selamat Wawan. Selanjutnya, satu lagi ada 1 buah blender dengan merek. Coba, Nikita Alif. Nikita Alif dengan model Nikita Alif. Enggak ini ya, enggak pantas. Kurang greget. Enggak boleh gitu tuh, doa loh. Siapa tahu rezekinya kayak Nikita. Oke, Ibu Erma Nur Anissa dari Cianjur. Selamat untuk Cianjur. Selanjutnya deposito existing.
ngomong-ngomong tangan kayaknya rada-rada bengkak ini teh. Kenapa? Tepuk tangan mulu. Nggak apa-apa, siapa tahu omongnya tepuk duit. Tahu aja. Tahu aja udah gajian. Oke, selanjutnya voucher belanja senilai Rp250.000. Oke. Voucher belanja. Voucher belanja. Silakan. Tuh yang masih banyak duitnya belum ngecek. Rekeningnya di istri soalnya. Oke. Ibu Nita Indira Wijaya dari Cileunyi, Sampang, Madura hadir. Assalamualaikum dari Madura. Oh, jauh banget teh. Mas Irul. Garut. Assalamualaikum Garut, terima kasih sudah bergabung di TikTok. Terima kasih Mas Tomijo sudah bergabung di Instagram. Oke. Oh, ada Mas Tommy itu juga di Instagram. Kemana ya dia? Udah lama. Jadi kemarin sih saya lagi kecapean. Capek ya, makanya saya gantiin. Banyak main sama iguana gitu. Lagi putar aja. Oke. Tadi udah ya voucher belanja? Udah. Oke. Selanjutnya rice cooker. Oke, ada Bapak Supriyatna dari Kota Bandung. Selamat Pak Supriyatna. Selanjutnya coffee maker. Coffee maker. Ya. Wilujeng Sumping, Ibu Toah, Ibu Kiki Marian Cileunyi hadir. Terima kasih Ibu Kiki. Coffee maker. Nah, Bapak Bara Febriansyah dari Kota Bandung. Selamat Pak Bara. selamat ngopi Pak. Oke, selanjutnya satu buah set toples. Silakan diputar. Oke. Apakah nama saya akan keluar? Ini Nur. Deposito existing. Deposito enggak? alhamdulillah. Nur Willy. Oke, Bapak Fikri Gandara dari kantor pusat HIKP. Selamat Pak Fikri. Mabes. Bapak AA Ahmadi hadir. Wilujeng Sonten Bu Alifa, Wilujeng Sonten AA. Oke, selanjutnya ada satu buah set toples. Satu set toples. Ya, silakan diputar. Untuk sobat HIKP tetap stay tune di Instagram maupun di TikTok karena sebentar lagi kita akan adakan kuis berhadiah untuk 3 orang pemenang dengan total hadiah Rp300.000 dan juga satu hadiah menarik. Oke, Bapak Apep MK Nurmansyah dari Depok. Selamat Pak Apep untuk satu buah set toples ya. Oke, selanjutnya 3 voucher belanja senilai Rp300.000. Silakan diputar. Wong Juca dari Cileunyi. Selamat. Voucher belanja ya teh? Ya, voucher belanja senilai Rp300.000. Oke, untuk selanjutnya ini ada nasabah loyalitas di atas 5 tahun mendapatkan satu buah rice cooker dimenangkan oleh Bapak Asep Saipudin. Sekali lagi untuk nasabah loyalitas di atas 5 tahun ada hadiah rice cooker atas nama Bapak Asep Saipudin. Oke, BPRS HIK Parahyangan bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan perlindungan kepada nasabah tabungan wirausaha untuk memberikan keamanan, keselamatan kerja dan amit-amit nanti tutup usia akan ada santunan dari kerjasama tersebut. Jadi BPRS HIK Parahyangan dan juga BPJS memberikan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk nasabah BPRS HIK Parahyangan. Oke, untuk pemenang nasabah penerima fasilitas free BPJS dari Ciamis atas nama Ibu Imas Siti Nur Aisyah. Oke, kemudian dari Pangandaran ada Teresiana Yonatan, Ibu Aminah dan juga Ibu Sri Hayani. Kemudian dari Karawang ada Ibu Nur Yustina,
dan juga Ibu Mia Umiati. Sekali lagi untuk pemenang nasabah penerima fasilitas free BPJS ada Ibu Iman Siti Nur Aisyah dari Ciamis, kemudian Ibu Teresiana Yonatan dari Pangandaran, Ibu Aminah dan juga Ibu Sri Hayani, dan juga dari Karawang ada Ibu Nur Yustina dan juga Ibu Mia Umiati dari Karawang. Oke, kita akan memasuki segmen quiz. Buat sobat Haika yang sudah tergabung di Instagram dan juga TikTok, jangan lupa di tap dan juga di-share ke sobat Haika Parahyangan yang lain, karena kita akan segera melaksanakan quiz dengan total hadiah senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang dan juga 1 hadiah menarik. Oke, untuk quiz boleh dikomen dulu untuk sobat Haika Parahyangan di Instagram maupun di TikTok. Apakah suaranya sudah jelas? Di sini untuk suaranya sih aman. Semoga di sana juga aman ya, di sini dan di sana. Oke, jelas suara untuk saat ini bagus. Oke, kita akan mulai quiz ya. Untuk peraturannya, nanti saya akan membacakan pertanyaan dengan total hadiah Rp300.000, masing-masing mendapatkan Rp100.000 dan juga ada 1 hadiah hiburan ya. Dan untuk jawabannya nanti akan dipantau oleh admin di TikTok maupun Instagram. Kemudian nanti akan jawaban yang tepat dan cepat itulah yang menjadi pemenang. Bagi sobat Haika Parahyangan yang sudah menang, nanti dianggap tidak sah karena pemenang kuis adalah 1 orang 1 akun. Jadi 1 kali kesempatan menangnya ya. Bagi-bagi yang belum kebagian nih, oke? Dan nanti untuk sobat Haika Parahyangan yang menang kuis ini boleh langsung DM Instagram BPRS Haika Parahyangan. Oke, udah jelas? Kita langsung mulai aja. Jelas banget. Jelas banget ya. Jelas banget pengen hadiah. Ya. Siap? Sobat Haika Parahyangan yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok? Udah ready ya, lagi siap-siap nih jempolnya. Ini jempolnya udah pada Udah peregangan? pegangan. Oke. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 nama anak Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, sebutkan 3 nama anak Nabi Muhammad SAW. Yang lengkap ya? Lengkap dan tercepat ya. Ya. Hilang Bu suaranya. Oke. Intan Sri TikTok. Bener nggak? Qasim Abdullah Ibrahim ya. Betul? Betul. Oke. Oke. Betul. Jawabannya ada Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah dan Ibrahim. Ada nggak posisi? Ada. Oke, pemenangnya Intan. Intan Intana Sriatin. TikTok ya. dari TikTok. Intana Sriatin. Intan apa? Intana Asriantini 3. Oke, Intan Asriantini 3. Boleh langsung DM Instagram BPRS Haika Parahyangan ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Sebutkan 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, sebutkan 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Wajib 4 ya. Indah Fitriana. Oke, jawabannya Indah Fitriani, Sidik, Amanah, Fatonah, dan Tapli. Selamat untuk siapa tadi? Indah ya, Ibu Indah. Langsung di DM Instagram BPRS Haika Parahyangan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 2 jenis produk tabungan BPRS Haika Parahyangan. Sekali lagi, sebutkan 2 jenis produk tabungan BPRS Haika Parahyangan.
Siapa? Nenek udah menang. Impian dan Tohar. Bukan. Impian Wadi aku modal simpel hari raya. Banyak banget nih. Ini nasabah setia BPRS HIK Parahyangan. Matu Ulia di Instagram. Siapa? Di Instagram Ulia. Oke, ada Teh Ulya di Instagram, Tasyakur dan Tamatu. Oke, boleh langsung DM Instagram BPRS HIK Parahyangan. Selamat untuk Teh Ulya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Pemenang hadiah hiburan hari ini adalah blender, juice maker, atau sambal maker. Boleh ya? Oke, untuk pertanyaannya. Dipersembahkan oleh siapa? Enggak. Nikita Willy. Udah Nikita Willy sekarang. Oke, jangan lupa di-tap-tap dan juga di-share dan juga follow Instagram BPRS HIK Parahyangan agar kalian dapat informasi mengenai BPRS HIK Parahyangan. Oke. Dan untuk sobat HIK Parahyangan yang mau dapat hadiah menarik seperti di belakang ini, ada juice maker, blender ya, ada blender, ada dispenser, toples, coffee maker, dan masih banyak lagi. Boleh langsung datang ke cabang terdekat BPRS HIK Parahyangan untuk membuka tabungan impian minimal 1 juta rupiah dan menabung 300.000 rupiah per bulan, dan nanti dananya akan di hold selama 12 bulan, kemudian atau membuka deposito senilai 100 juta rupiah dengan jangka waktu 12 bulan, dan dananya ini harus fresh fund, bukan pemindahan dana dari rekening BPRS HIK Parahyangan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, 1 buah blender. Siapakah nama lengkap narasumber kita hari ini? Oke, sorry. Siapakah nama lengkap narasumber dan tema kita hari ini? Nah, 2 ya. Siapakah nama lengkap narasumber dan juga tema kita hari ini? Ayo, siapakah pemenang juice blender dan juice maker dan sambal maker? Oke, siapa nih? Berarti nontonnya nggak dari awal. Mau pada cari dulu ini ya? Nggak ada ya hari ini. Ayo, siapakah nama narasumber dan tema kita hari ini? Belum ada yang jawab? Belum. Ayo, siapa? Min, siapa Min? Ada nih. Nur Ali, Pak. Terulang berapa? Udah lagi ya? Siapa? Tiga hal sulit dalam berpuasa. Bukan. Ini barengan nonton nih ya. Makanya harus nonton dari awal. Jadi kalian bisa tahu nih jawabannya. Abu ya. Gimana nih? Bukan. Gak dapet playersnya hari ini gitu. Makanya harus nontonnya dari awal. Jadi tahu nih siapa narasumber kita hari ini dan juga temanya apa. Kelihatan ya? Gak nonton dari awal. Kalau kayak gini gimana nih? Blendernya kita skip atau tetap di? Ayo. Kita tunggu. Nanti kalau emang sampai 1 menit nggak ada. Oke, kita tunggu ya. 1 menit. Kita tunggu dulu 1 menit. Kalau 1 menit nggak ada, blendernya buat saya. Kita bikin. Oh, bukan buat saya, buat besok. Tenang. Sobat IKP, pokoknya kalau 1 menit ke depan masih nggak ada yang jawab benar, blendernya akan kita keep sampai besok. Epi Effendi, bukan.
Ayo, siapa? Ustadz Dadan. Kita kasih clue nggak? Boleh. Boleh ya. Panggilannya Abuya, tapi nama lengkapnya adalah Agus. Nah, titik MPDI. Nah, itunya aja boleh. Ustadz Agus titik MPDI. Bukan Ustadz Agus Setiawan. Ayo. Nama juga berusaha. Siapa tahu? Agus Setiawan tuh kalau nggak salah stand up comedy. Yo, siapa? Gimana? Masih kita tunggu? Oke. Ustadz Agus Suryoto. Dia orang Bandung asli loh. Iya. Bapak Agus titik MPDI. Bacain aja. Oke. Jawabannya? Oh, bacain komennya. Oke, kini ada Bapak Ustadz Agus Setiawan MPDI, bukan. Bapak Agus Sunyoto, bukan. Bapak Agus Muslihat, bukan. Bapak Agus Setiadi MPDI, bukan. Nyerah, Min. Agus Hidayat dari Instagram. Agus Hidayat, bukan. Pak Ucu. Taluk teh. Tuh masih ada yang mau jawab. Nah, Biar nangkep. ini dikit lagi, tapi bukan Bu Dewi. Ustadz Agus Wiranata Kusuma MPDI, sedikit lagi. Temanya hari ini, jangan lupa temanya hari ini adalah titik Ramadan. di bulan Ramadan. Kepada Allah di bulan Ramadan. Dr. Andes Agus Salim MPD, bukan. Ibu Dewi sedikit lagi, Bu Dewi. Siapa? Bapak Ustadz. Gimana nih, Min? Oke? Kita keep aja? Oke, untuk hadiah hiburan blender kita keep sampai besok ya. Jadi besok hadiah hiburannya ada 2 gitu ya? Ya. Oke, untuk jawabannya adalah narasumber kita dan tema hari ini adalah Bapak Ustadz Agus Wirakusuma MPDI dengan tema meningkatkan kecintaan terhadap Allah di bulan Ramadan. Udah dibacain baru jawab. Wira. Tadi ada yang nulis Wiranata. dokter apa tadi? Dokter Andes Agus Salim MP. MPD. Oke, Ustadz Agus Wirakusuma MPDI dengan tema hari ini adalah meningkatkan kecintaan terhadap Allah di bulan Ramadan. Oke. Jadi untuk hadiah hiburan hari ini kita keep ya sampai besok. Makanya untuk Sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok, stay tune dari awal ya sampai akhir karena semua informasi yang kita bagikan itu barangkali jadi pertanyaan di sesi quiz di akhir acara. Oke, terima kasih banyak untuk Sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok. Dan jangan lupa di follow untuk Instagram dan TikTok BPRS HIK Parahyangan agar kalian bisa dapatkan informasi dan juga produk BPRS HIK Parahyangan. Dan untuk Sobat HIKP dan juga nasabah setia BPRS HIK Parahyangan, terima kasih banyak sudah mempercayakan dananya di BPRS HIK Parahyangan karena BPRS HIK Parahyangan telah diawasi oleh OJK dan simpanannya dijamin oleh LPS. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita sudah membagikan berbagai hadiah menarik untuk nasabah setia BPRS HIK Parahyangan dan juga Sobat HIKP yang bergabung di Instagram maupun di TikTok. Jangan lupa untuk besok kita masih live di jam yang sama
di pukul 15.30 masih bareng Sobat HIKP dan juga tim dari BPRS HIK Parahyangan. Terima kasih banyak untuk nasabah setia BPRS HIK Parahyangan dan jangan lupa sampai besok. Saya